memang kita harus mundur ke belakang, atau bukan mundur ke belakang tapi kenangan ketika bertemu Paus Fransiskus ini tak akan pernah hilang rupanya. Apa pesan ataupun juga kesan yang paling diingat Mbak Yeni terutama dalam kunjungan Paus beberapa waktu lalu ke Indonesia? Iya Mbak, pertama-tama saya minta izin dulu untuk mengucapkan ucapan belasungkawa duka cita dari kami umat Islam terhadap umat Katolik yang pastinya merasakan kehilangan yang sangat dalam pada hari ini ya. Dan kehilangan Paus bukan cuma miliknya orang Katolik tapi juga milik seluruh rakyat masyarakat dunia saya rasa. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh dunia yang mengayomi semua masyarakat umat antar agama. Yang paling berkesan dari saya, dari pertemuan saya dengan Paus, 2 kali saya bertemu beliau, pertama di Vatikan, yang kedua di Jakarta. Yang terkesan sekali dari diri Paus Fransiskus adalah kesederhanaan beliau, lalu kemudian kelembutan beliau, lalu juga komitmen beliau terhadap kemanusiaan, belas kasihan, dan juga tentang toleransi. Yang sangat berkesan dari diri Paus, terutama ketika berkunjung ke Indonesia adalah bahwa beliau, orang-orang pertama yang ditemui oleh beliau ketika mendarat di Indonesia adalah para gelandangan dan para refugee atau pengungsi. Dan sebagian pengungsi itu adalah orang-orang Muslim. Nah justru mereka lah yang ditemui dulu oleh Paus sebelum beliau bertemu dengan para pejabat. Ini kan menunjukkan betul bahwa prioritas beliau adalah pengabdian, adalah pelayanan kepada kemanusiaan. Dan bukan cuma kepada umatnya saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh dunia. Bahkan ketika kita masih ingat ya bagaimana beliau membasuh kaki dari pengungsi Syria yang datang ke Eropa. Dan kita tahu bahwa pengungsi Syria adalah orang-orang Muslim. Nah, jadi buat saya ini berkesan sekali menunjukkan bahwa beliau itu adalah tokoh yang melampaui batas dan sekat agama, tapi adalah tokoh dunia yang membuat kita semua kehilangan ketika beliau berpulang ke rahmat Tuhan. Ya, itu juga pesan yang sempat disampaikan Paus Fransiskus kalau tidak salah ketika ke Katedral Jakarta waktu itu bertemu dengan Serikat Yesus, Romo-romo dengan Kaul Serikat Yesus itu yang mengajak agar para tokoh agama ini sama-sama kemudian membangun bumi Indonesia agar tetap mengokohkan toleransi di atas perbedaan. Bagaimana akan pernyataan ini Mbak Yeni kalau untuk mengomentari? Betul sekali Mbak, dan ini bukan hanya dikatakan karena beliau di Indonesia ya. Beliau mungkin mengatakan ini karena juga kagum kepada kebinekaan yang ada di Indonesia. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah modal besar dan ini adalah sebuah hal yang bisa dikontribusikan oleh Indonesia untuk dunia. Tetapi semangat untuk terus mengusung toleransi, menghormati perbedaan, itu sudah ditunjukkan oleh Paus sejak beliau sudah lama. Bahkan kita sama-sama ingat ketika beliau menandatangani perjanjian ya, sebuah dokumen Human Fraternity atau dokumen persaudaraan antar bangsa dengan Sheikh Al-Azhar, ya Sheikh Tayyip dari Mesir. Di mana beliau berdua ini memberikan penekanan agar kita semua umat beragama ini harus mencari titik temu. Kalau dalam Islam kalimatun sawa, ya jadi titik temu di mana ajaran agama yang menunjukkan belas kasihan, penghormatan pada sesama, menghormati tetangga, itu harus diutamakan. Janganlah kita dibelah oleh perbedaan, janganlah kita dibelah sehingga tercipta konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya rasa ini yang luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh beliau sejak dulu sampai wafat beliau tetap konsisten menggaungkan dan mempraktekkan nilai-nilai itu. Iya setuju, itu menjadi gema pesan yang acap kali diucapkan Paus Fransiskus, yakni solidaritas lintas batas. Itu baik lewat homili, termasuk tadi juga dokumen resmi yang disampaikan Mbak Yeni ya, termasuk itu sering sekali diucapkan ke daerah konflik, kamp pengungsi, hingga ke wilayah yang rata-rata masyarakatnya merupakan mayoritas non-Katolik.